Tuan Muda, dua pria parubaya di belakang Miracle Dr. Wang memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu dari mereka seharusnya sudah maju ke Half Step 2 dan Realm. Ah, benarkah? Dokter ajaib Wang itu benar-benar salah satu dari jenis yang memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu. Kembali ke tengah lapangan kompetisi, Tuan Muda mengalihkan pandangannya ke tiga tubuh di lantai dan berseri-seri. Dia tidak buruk, tapi aku khawatir ini akan berakhir untuknya setelah dia menyinggung Sekte Saint Medis. Kecuali dia bersembunyi, dia akan dikutuk. Tidak semua orang bisa memiliki kekuatan tak terkalahkan seperti Tuhan kita. Kedua pria parubaya itu mengevaluasi semuanya dengan jelas karena mereka tetap tak tergoyahkan ketika geng Wang Xian membunuh ketiga murid dari Sekte Suci. Kamu benar, tidak semua orang memiliki kekuatan ayahku. Tuan Muda Pulau Ular Laut mengungkapkan pandangan sombong karena ayahnya adalah tujuan dalam hidupnya. Hai Jiao, sosok terkenal di dunia bawah yang sangat menginspirasi. Dia memiliki reputasi yang mirip dengan Sekte Suci. Tidak banyak orang yang tahu bahwa ayahnya telah memusnahkan pasukan kelas Sein di luar negeri. Dia tak tertandingi dan merupakan salah satu yang terbaik di seluruh wilayah Laut Asia. Selain itu, dia tahu bahwa ayahnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Dari kekuatan mana gadis dari Miao Jiang, Biksu Bunga, dan pemuda tampan itu berasal? Tanya Tuan Muda Pulau Ular Laut saat dia turun dari kereta dan melihat sekeliling lapangan. Jika aku tidak salah, Biksu Bunga seharusnya berasal dari kuil roh iblis, dan pemuda itu berasal dari istana mayat iblis. Seorang pria parubaya berspekulasi dengan tatapan tegas. Kuil roh iblis dan istana mayat iblis. Tuan Muda sedikit tercengang saat dia menyempitkan pupilnya. Dua dari diabolisme. Apakah diabolisme muncul? Entahlah, tapi jika mereka melakukannya, dunia bawah akan berada dalam kekacauan lagi. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi cekung saat dia mengingatnya. Apa yang disebut diabolisme tidak berbicara tentang berlatih seni kultivasi yang merupakan atribut setan. Itu juga tidak mengacu pada orang-orang eksentrik dan tidak masuk akal yang berkeliling membunuh orang tak berdosa. Setan sejati mengendalikan mayat, mengubah manusia menjadi boneka, menghisap esensi darah orang lain. Mereka menyakiti orang lain hanya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sekelompok orang ini dan latihan mereka dikenal oleh dunia bawah sebagai diabolisme, karena apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Diabolisme pernah dimusnahkan oleh pasukan kelas Sein yang dipimpin oleh Sekte Suci Donghua dan Sekte Leluhur kuat lainnya. Sedangkan Niu Shuang, pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua, dikenal sebagai ahli terkuat nomor satu di dunia bawah selama pemusnahan ini. Sejak itu, diabolisme mengasingkan diri, dan mereka tidak muncul selama 50 tahun terakhir. Kuil roh iblis meningkatkan kultivasi mereka dengan memadatkan haus darah untuk mengekstrak esensi darah dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, mereka akan memurnikan dan memakannya. Istana mayat iblis akan memurnikan diri mereka sendiri atau orang lain menjadi mayat. Seni kultivasi dari kedua sekte ini sangat mengerikan. Karena mereka di sini untuk berpartisipasi dalam daftar pahlawan muda luar biasa, kurasa diabolisme akan aktif kembali. Tuan Muda menunjukkan jejak senyum di wajahnya. Tampaknya lawan yang menghalangiku untuk mendapatkan peran juara dari bagan pahlawan muda luar biasa adalah dua orang ini. Mengingat kekuatanmu dari Pinnacle Inbound, ditambah dengan beberapa senjata spiritual bawaan, jadi bagaimana jika itu berasal dari diabolisme? Tetap saja, mereka harus bersembunyi untuk bertahan hidup 50 tahun yang lalu. Pria parubaya itu terkikik saat dia menyanjung Tuan Muda. Haha, meski begitu, kita tidak bisa meremehkan mereka. Ayo pergi. Tuan Muda memasang tampang percaya diri dan melangkah menuju arena. Kru dari penyelenggara berdiri di atas panggung, semua murid di sekitarnya juga bergerak menuju panggung. Murid dari berbagai sekte leluhur membagi diri dengan jelas di satu sisi. Ada 5 arena di lapangan yang bisa menampung 5 kompetisi sekaligus. Wang Xian, Xiao Yu, dan yang lainnya menuju arena terbesar di tengah. Murid sekte suci yang tersisa juga pergi ke arena yang sama. Ini akan segera dimulai. Astaga, aku baru saja menghitung secara diam-diam. Ada lebih dari selusin talenta tertinggi tingkat bawaan. Lebih dari selusin. Itu 4-5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada kesempatan bagi kami. Tapi kami tidak melakukan perjalanan yang sia-sia karena kami dapat menyaksikan talenta tertinggi yang luar biasa itu bertarung di antara mereka sendiri. Para ahli di bawah level bawaan itu akan menjadi canggung. Mereka hanya bisa diberi peringkat setelah yang ke-10. Yang datang semakin mengesankan.
Murid-murid muda menilai semua talenta tertinggi yang perkasa dari samping saat mereka bertukar pandangan dengan berbisik. Saat Wang Xian dan kawan-kawan datang ke arena, Xiaoran dan anggota klannya sudah berdiri di bawah panggung. Xiaoran memberinya senyum hangat. Lama tidak bertemu, Dokter Ajaib Wang. Saat itu, suara yang terdengar seperti musik di telinga terdengar dari samping. Wang Xian berputar dan melihat Tang Yingxuan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Nona Tang, bagaimana apa?" Saat dia menyapanya, dia bisa merasakan otot-otot di pinggangnya kejang. Dia menarik bibirnya dan melihat ke arah Guan Suking dan Lan Qingyue di sampingnya. Haha, Dokter Ajaib Wang semakin ramah. Ketika Tang Yingxuan melihat Guan Suking dan Lan Qingyue di sampingnya, ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Suaranya menjadi sedikit dingin. Batuk. Wang Xian tersenyum canggung dan tetap diam. Beberapa tetua di samping Tang Yingxuan bingung saat mereka memandangnya. Kemudian, mereka membisikkan beberapa kata padanya. Bagan pahlawan muda luar biasa memeringkat Anda berdasarkan kekuatan Anda. Saya yakin semua orang jelas tentang aturannya. Siapapun bisa datang ke arena. 20 orang teratas dapat meninggalkan nama mereka di tebing agar orang-orang memberi penghormatan. Ini hidup dan mati di arena. Saat ini, penyelenggara mulai berbicara dari arena. Itu adalah pengantar singkat, dan semua orang tahu tentang itu. Tanpa kekuatan yang di atas setengah langkah ke Inbon, mereka bisa melupakan pergi ke arena. Ini akan menarik untuk peringkat tahun ini. Suara samar terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian dengan sebuah pulau di atasnya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kagum di wajah mereka. Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dia menarik bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke semua anak muda. Dengan balok, dia berkata, 20. 20 dari kita akan mengambil tempat duduk. Apapun yang dikatakan Tuan Muda Pulau Ular Laut mengejutkan semua orang. 20. Apakah ada 20 talenta tertinggi bawaan di sini? Kurasa tidak. Dokter Ajaib Wang dan saudara perempuannya. Tuan Muda Pulau Ular Laut, Xiaoran dari klan Xiao, Qiao Fuzi dari klan Qiao, Tang Yingxuan dari Sekte Suara Surgawi, Sein Qi, dan Sein Wen dari Sekte Kegelapan, Biksu Bunga dan pemuda misterius di dalam sedan. Termasuk 3 pakar bawaan saat ini di Bagan, hanya ada 13. Gadis dengan cincin baja di lehernya itu seharusnya adalah pakar bawaan. Itu membuatnya menjadi 14. 6 orang lagi. Astaga, pakar setengah langkah kebawaan tidak dapat mencapai Bagan pahlawan muda luar biasa tahun ini. Mereka semua melihat sekeliling. Di masa lalu, bahkan seniman bela diri tingkat 9 berhak untuk berpartisipasi. Dengan jumlah inbound sekitar, mereka tidak bisa berdiri kesempatan. Yang lemah bisa menjauh atau terbunuh. Sementara kerumunan di sekitarnya melihat sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu, suara tanpa emosi dari seorang pemuda bergema. 20 talenta tertinggi. Ini hanya menarik seperti ini. Kata pemuda lain. Tujuan awal saya adalah bersenang-senang di sini. Namun, setelah melihat begitu banyak talenta tertinggi, biarkan aku bersenang-senang. Bagan pahlawan muda luar biasa di tahun-tahun sebelumnya telah digelembungkan. Tahun ini sungguh menarik. Untuk tahun ini, saya akan menyatakan diri saya sebagai juara. Suara 2 pemuda lainnya bergema. Setiap orang dari mereka sangat percaya diri saat berbicara. Mereka tetap sangat percaya diri meskipun menghadapi orang suci dari sekte dan klan suci, mengetahui catatan pertempuran Miracle Dr. Wang dari Rivertown, dan memiliki Tuan Muda Pulau Ular Laut di sekitarnya. Ini adalah bentuk kepercayaan yang hanya dimiliki oleh para ahli yang kuat. Astaga, ada 6 ahli bawaan lagi yang tersembunyi di antara kerumunan. Ya Tuhan, Bagan pahlawan muda luar biasa hanya menempati peringkat 20 teratas. Mereka yang belum mencapai alam bawaan bisa melupakannya. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan berpartisipasi. Kontesnya akan menarik. Haha, apapun itu, aku tidak memenuhi syarat. Kerumunan di sekitarnya dikejutkan oleh para pemuda yang berbicara. Setiap orang dari mereka memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Pada titik ini, semua talenta tertinggi tidak lagi bersembunyi dan berdiri di depan. Beberapa menyilangkan tangan sementara yang lain memegang pedang panjang di tangan mereka. Beberapa meletakkan tangan mereka di belakang, mengangkat kepala sedikit dan menunjukkan sikap seorang ahli. Kerumunan ribuan orang di sekitarnya memandangi 20 orang itu dengan kagum dan hormat. Adapun para ahli setengah langkah kekelahiran yang masih ingin memamerkan kemampuan mereka di kompetisi pahlawan muda luar biasa, mereka merasa sangat pahit. Kompetisi tahun ini terlalu gila. Beberapa talenta tertinggi bawaan terakhir yang menonjol semuanya adalah murid dari kekuatan kelas 1 yang kuat.
Semua senjata di tangan mereka terlihat luar biasa. Mereka yang bisa menjadi ahli bawaan pada usia ini tidak diragukan lagi adalah murid luar biasa yang menjadi fokus pengasuhan di sekte mereka. Senjata dan kartu truf tersembunyi mereka benar-benar menakutkan. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mari kita memulainya. Xiaoran melihat keselusin ahli bawaan lahir dan menunjukkan senyum tipis. Karena aku yang termuda, biarkan aku memilih lawanku dulu. Qiao Fuzi dari klan Qiao, majulah. Saat Xiaoran berbicara, dia bergerak dan langsung terbang ke tengah arena. Matanya tertuju pada Qiao Fuzi. Investigator penyelidik. Hari ini, saya akan menempatkan Anda, yang tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda, di lapangan. Ekspresi Qiao Fuzi berubah dingin. Dia melompat ke udara dan mendarat di depan Xiaoran sambil menatap tajam ke arahnya. Aku akan mengambil pedangmu, kata Xiaoran dengan jelas sambil menatap pedang panjang dengan ukiran binatang buas di tangan Qiao Fuzi. Haha, aku akan mengirismu dengan itu. Qiao Fuzi tertawa histeris. Sial, suara pedang berharga meninggalkan sarungnya mengejutkan para seniman bela diri di sekitarnya yang membawa pedang panjang. Nama pedang ini adalah Despondent Sword. Saya telah mengalahkan 3 ahli bawaan dengan itu. Kamu akan menjadi yang keempat. Qiao Fuzi mengarahkan pedang keputusasaannya dengan bangga pada Xiaoran. Sings, nama pedangku adalah pedang spiritual kuno. Saya telah membunuh lebih dari 3 ahli bawaan dengan itu. Xiaoran menghunus pedang spiritual kunonya secara langsung dan bertemu dengan tatapan dingin Qiao Fuzi. Senjata spiritual bawaan. 2 senjata spiritual bawaan. Bodoh amat, orang-orang dari klan suci sangat terbebani. Senjata spiritual bawaan dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang secara substansial. Karena keduanya memiliki senjata spiritual bawaan, hasil dari kontes akan bergantung pada kekuatan masing-masing. Menurutmu siapa yang akan menang? Qiao Fuzi berusia 30 tahun ini dan pengalaman pertempurannya jelas lebih kaya daripada Xiaoran. Meskipun Xiaoran adalah ahli bawaan termuda di dunia bawah, masa mudanya juga merupakan kelemahan. Dia kurang pengalaman. Bakat seperti iblis seperti dia tidak bisa dinilai menggunakan akal sehat. Mari kita lihat saja. Pasang taruhanmu. Tempatkan taruhan Anda. Kamu bisa memasang taruhanmu di situs Underworld. Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, Xiaoran dan Qiao Fuzi bentrok. Saat senjata spiritual bawaan berbenturan, suara benturan logam bergema di langit. Semua orang tercengang dan menyaksikan pertempuran di arena dengan penuh perhatian. Haha, bocah orang pembawa sial, apa yang memberimu nyali untuk menjadi begitu sombong dengan tingkat kekuatanmu? Setelah tabrakan pertama, Xiaoran terlempar beberapa langkah ke belakang. Qiao Fuzi tertawa keras dan berani sambil menatap Xiaoran dengan jijik. Xiaoran mendengus tetapi tetap tidak tergerak. Dia mengeksekusi teknik pedang hantu yang sangat menakutkan. Qiao Fuzi memusatkan perhatiannya, menggoyangkan lengannya dan memperkuat cahaya keemasan pada pedang keputusasaannya. Perwujudan sinar emas. Saat dia berteriak, dia benar-benar berubah menjadi emas dan menyerang ke depan dengan pedangnya. Di sekitar pedang keputusasaan, pedang panjang emas yang terbentuk dari energi atribut logam muncul tiba-tiba. Lebih dari 10 pedang panjang emas memancarkan sinar yang menyilaukan. Itu perwujudan sinar emas klan Qiao. Klan Qiao dikenal dengan Golden Ray Blades mereka. Mereka sangat mematikan dan sangat mendominasi. Kerumunan di sekitarnya terkejut melihat Qiao Fuzi memancarkan sinar keemasan. Qiao Fuzi, bersama dengan senjata spiritual bawaannya, bisa menandingi para ahli bawaan-bawaan yang berpengalaman dalam pertempuran. Akan sulit bagi Xiaoran untuk meraih kemenangan. Sayang sekali. Kerumunan di sekitar arena menganalisis pertempuran saat berlangsung. Beberapa anggota klan Qiao mengungkapkan ekspresi yang memuaskan dan memandang dengan mengejek ke arah klan Xiao. Namun, beberapa tetua dari klan Xiao menyeringai. Ini hanya awal. Perwujudan sinar emas. Melihat sinar keemasan yang menyilaukan, Xiaoran menyipitkan matanya dan melenturkan tubuhnya. Ledakan. Api biru yang dingin namun menghanguskan dipancarkan dari tubuhnya dengan menyeramkan. Api menutupi pedang spiritual kuno dan Xiaoran, mengubahnya menjadi seorang pria yang terbakar dalam api biru. Rasakan Tranquil Blue Heavenly Flame milikku. Xiaoran mengayunkan pedang panjangnya dan bunga biru menyeramkan muncul di sekelilingnya. Langkah ini disebut bunga biru tenang. Xiaoran menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Api surgawi. Astaga, itu adalah api surgawi. Dia mendapat api surgawi. Di seluruh dunia bawah, mungkin hanya ada 2 atau 3 orang yang memiliki api surgawi. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat.
Beberapa anggota klan Kiao terkejut saat ekspresi mereka berubah menjadi lebih suram. Apa? Kiao Fuzi juga kaget melihat Xiaoran diselimuti api biru. Weng, pada saat ini, Tranquil Blue Flowers yang bergoyang bentrok dengan Golden Ray Blades dan mengakibatkan ledakan yang menakutkan. Saat api biru menyentuh bilah emas menghilang satu demi satu. Bam! Pedang spiritual kuno menebas ke bawah dan percikan api biru menyembur. Kiao Fuzi terperangah saat melihat api mendarat di atasnya. Ini buruk. Tubuh emasnya dengan mudah ditembus oleh Tranquil Blue Heavenly Flame dan suhu yang mengerikan membuat tulang punggungnya merinding. Gemuruh. Kiao Fuzi mengumpulkan sinar keemasan ke arah dadanya saat dia mundur dengan cepat. Sinar keemasan menahan serangan sesaat sebelum jatuh ke lantai arena. Papa! Dua lubang sedalam 1 meter muncul seketika. Sungguh api surgawi yang luar biasa. Arena itu ditempa menggunakan batu terberat dari Huasan. Namun, api surgawi mampu membakar lubang yang begitu menakutkan. Mata penonton berkontraksi tanpa sadar saat mereka menyaksikan lubang yang dalam di tanah arena. Bahkan ahli bawaan mengerutkan kening saat menyaksikan kekuatan api surgawi. Wajah Kiao Fuzi dipenuhi keringat dingin saat dia menatap lubang yang disebabkan oleh api langit biru itu. Dia sangat terkesan dan ketakutan. Apakah kamu tidak akan mengakui kekalahanmu? Jika Tranquil Blue Heavenly Flame mendarat di tubuhmu, kamu tidak akan bisa menahannya. Apakah kamu tidak akan mengakui kekalahanmu? Jika Tranquil Blue Heavenly Flame mendarat di tubuhmu, kamu tidak akan bisa menahannya. Xiaoran menarik bibirnya dengan senyum dingin sambil menatap Kiao Fuzi. Kiao Fuzi memiliki perubahan besar dalam ekspresinya. Tubuhnya gemetar saat telapak tangan yang mencengkeram pedang keputusasaan menjadi pucat. Seorang tetua di bawah berkata dengan wajah muram, kita kalah. Fuzi. Bagus. Kiao Fuzi menggertakkan giginya saat dia memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya dengan tatapan mengerikan. Dia melemparkan tatapan maut sebelum dia melemparkan pedang ke Xiaoran. Terima kasih. Xiaoran mengambil alih Despondent Sword dengan penuh semangat. Senjata spiritual bawaan adalah harta berharga, bahkan di klan suci. Senjata spiritual bawaan ditambah dengan api surgawi telah mendorong kekuatan Xiaoran mendekati Pinnacle Inborn. Itulah penindasan peralatan. Sama seperti meriam yang dicocokkan dengan senjata. Senjata hanyalah bagian dari kekuatan, begitu juga keberuntungan. Kita harus mengakui itu. Beberapa orang di sekitarnya berkomentar dengan iri. Dunia ini tidak adil. Beberapa orang dilahirkan untuk berada di puncak, tetapi beberapa orang tidak akan pernah mencapai puncak. Sepertinya ada banyak ahli hari ini. Tepat ketika suara lembut memotong udara, seorang pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan pucat berjalan ke depan dengan wajah tersenyum. Seringai itu agak menyeramkan dan dingin, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dia memegang payung abu-abu dengan gambar yang dilukis di atasnya. Itu adalah mayat dan peti mati yang sangat menyeramkan. Siapa yang akan ditantang pemuda misterius itu? Dia sedang duduk di sedan kuno yang dibawa oleh 4,5 langkah ke pakar bawaan. Dia adalah sebuah misteri. Aku ingin tahu dari kekuatan mana dia berasal. Dia mengeluarkan perasaan menyeramkan. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Semua mata tertuju pada pemuda misterius itu. Dia membuka payungnya dan dengan lembut melompat ke arena. Wajah cantik dan tidak menyenangkan itu melihat ke arah Siming dari Imperial Beast Sect. Pergi ke sini dan terima kematianmu. Hah? Dia menantang Siming dari Imperial Beast Sect. Betapa beraninya dia. Dia benar-benar meminta Siming keluar untuk menerima kematiannya. Dia menantang murid dari Imperial Beast Sect. Manusia dan binatang buas dari Imperial Beast Sect setara dengan dua pakar bawaan. Dengan kombinasi keduanya, kekuatan tempur mereka diakui sebagai eksistensi terkuat di antara level yang sama. Kekuatan apa yang dimiliki pemuda misterius ini sehingga dia berani menantang Siming? Orang-orang di bawah arena membeku saat mereka melihat ke arah pemuda bertampang tak menyenangkan yang sedang memegang payung dengan bingung. Semuanya tampak terkejut. Mengaum. Orang yang menjawab pemuda bertampang tidak menyenangkan itu bukanlah Siming, melainkan raungan dari Raja Hutan. Haha, Imperial Gale, apakah kamu lapar? Ayo pergi, aku akan mencarikanmu sepotong daging. Siming membelai singa yang mengaum dan tertawa keras saat dia duduk di atasnya. Mengaum. Siming berteriak pelan dan melompat ke arena yang jaraknya 20 meter. Ledakan. Dengan pelepasan penindasan yang luar biasa, Roaring Lion menatap pemuda yang tampak tidak menyenangkan dengan mata haus darah sambil memperlihatkan giginya yang mengerikan. Haha, kupikir itu seorang wanita di sedan. Saya tidak berharap itu menjadi laki-laki. Sungguh mengecewakan. Suara kasar Siming terdengar saat dia duduk di singa mengaum,
menatap pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu. Hehe. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu terkikik, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. Tanpa sepatah kata pun, dia membuat gerakan cepat untuk menyerang Siming. Huff. Setelah melihat pelanggarannya, Siming mengayunkan lengannya dan mengumpulkan beberapa batang yang ditemukan di Roaring Lion, membentuk tombak sepanjang 2 meter. Fiuh. Dia menyapu tombak ke depan. Hu-ho. Pada saat ini, sinar gelap dan dingin berkedip di mata pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu. Dia mengarahkan ujung payung abu-abu ke depan sambil melihat singa mengaum di bawah. Mengaum. Singa yang mengaum mengangkat dagunya saat badai angin yang menakutkan mulai menyelimuti pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu. Hal yang paling kuat tentang Imperial Beast Sect adalah mereka bisa melancarkan serangan bersama dengan inbound spiritual beast mereka. Kekuatan yang meledak dengan kombinasi manusia dan binatang jauh melampaui dua pakar bawaan. Bam! Meskipun ujung payung abu-abu telah memblokir pedang, pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu tetap tidak tergerak oleh badai angin yang dihasilkan oleh Roaring Lion. Dia menarik payung abu-abu ke atas, melepaskan kabut keabu-abuan yang membunuh kepala singa yang mengaum. Uff! Jeritan terdengar saat pemuda bertampang tak menyenangkan itu memutar payungnya, melayang lebih dari 10 meter jauhnya. Ledakan! Suara gedebuk keras terdengar saat kepala singa itu berguling ke lantai. Apa, ini? Semua orang di sekitarnya tercengang saat melihat kepala singa menggelinding keluar dari arena. Semua orang merasa sulit untuk percaya. Serangan tunggal. Hanya satu serangan yang diperlukan untuk membunuh inbound spiritual beast of Siming dari Imperial Beast Sect. Bagaimana ini mungkin? Imperial Gale. Semua orang menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan tak percaya sementara Siming menangis sedih. Dia sangat terkejut melihat singa mengaum di bawahnya dipenggal. Tubuhnya sedikit bergetar. Dia benar-benar memenggal kepalanya dalam satu serangan. Beraninya kau membunuh Imperial Gale-ku. Siming sangat marah saat dia mencengkeram tombaknya dengan mata merah. Dengan ekspresi jahat, dia menoleh untuk melihat pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu. Berikutnya adalah kamu. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu mengungkapkan seringai saat dia memutar payung abu-abu di tangannya untuk membunuh Siming secara langsung. Kami kalah. Saat itu, burung emas di pundak seorang pemuda sedang memutar matanya yang berair dengan mulut yang berbicara dengan suara manusia. Selanjutnya, burung spiritual emas itu bergerak seperti sambaran petir di atas Siming, meraih pakaiannya, dan terbang turun dari arena. Ini, pria muda dari Imperial Beast Sect itu segera menundukkan kepalanya dan menyapa, Penatua Fengling. Golden Spiritual Bird tidak memperhatikan pemuda itu. Sebaliknya, dia menatap pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu dengan mata emas yang bersinar dengan kebijaksanaan. Kamu menang. Hah? Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu memandangi burung spiritual emas itu dengan kewaspadaan di matanya. Dia mengayunkan lengannya, dan dia melayang di arena dengan payung abu-abunya. Ruang kosong segera terbuka di sekelilingnya saat semua orang menatapnya dengan tatapan ngeri. Tak terkalahkan. Dia terlalu kuat dengan payung yang menakutkan itu. Payung itu setidaknya merupakan senjata spiritual bawaan. Tapi tentang apa kabut abu-abu itu? Dengan kekuatan seperti itu, dia harus dinobatkan sebagai juara. Apa itu burung spiritual emas itu? Itu berbicara bahasa manusia, dan memiliki kebijaksanaan yang begitu mendominasi. Burung spiritual emas itu cepat. Murid dari Imperial Beast Sect itu bahkan memanggilnya sebagai Elder. Semuanya, termasuk pemuda perkasa yang tampak tidak menyenangkan dan burung spiritual emas mistis, sungguh luar biasa. Kompetisi pahlawan muda unggulan kali ini telah memperluas wawasan mereka. Kabut keabu-abuan itu pasti merupakan garis keturunan yang mirip dengan Kun, yang juga merupakan makhluk dekaden. Dia pasti seorang pinnacle inbound. Burung spiritual emas itu memiliki IQ yang sangat tinggi. Sekte binatang kekaisaran telah hidup sesuai dengan namanya. Burung spiritual emas setidaknya harus menjadi ahli setengah langkah ke Dan Realm. Wang Xian menyaksikan dengan takjub. Dia melihat sekeliling artis bela diri yang terperangah itu dengan melengkungkan bibirnya. Kalian bisa terus pamer. Setelah Anda selesai, giliran saya. Bagan pahlawan muda luar biasa tahun ini sakit. Mereka tidak hanya sakit, semuanya adalah iblis. Saya pikir Miracle Dr. Wang dari River Town sangat kuat. Namun, pemuda misterius itu ternyata lebih menakutkan lagi. Mayat singa mengaum diambil oleh pemuda bertampang tidak menyenangkan itu. Itu penghinaan terbesar bagi sekte binatang kekaisaran. Melihat situasinya, jika bukan karena burung spiritual emas mistis yang terbang, Siming kemungkinan besar akan terbunuh. Di bawah arena, kerumunan masih berdiskusi.
Siming menggigil saat dia menyaksikan mayat rekannya diangkat. Matanya merah. Namun, yang kalah harus membayar harga di arena ini. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap pemuda bertampang tidak menyenangkan itu karena mengambil mayat singa mengaum. Ini adalah aturannya dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Kalau tidak, dia akan dipandang rendah oleh semua orang. Bakat tertinggi yang tersisa juga menatap pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu dengan ketakutan dan keterkejutan. Tidak mengherankan mengingat dia berasal dari istana mayat iblis. Dengan metode serangannya yang menyeramkan, tubuh fisik yang kuat, dan kekuatan level bawaan, hanya sedikit yang bisa menandinginya di sini. Tuan Muda Pulau Ular Laut menyipitkan matanya dan berkomentar. Namun, aku pasti bisa mengalahkannya dalam 100 langkah. Sekarang giliran kita. Siapa dua bersaudara yang ingin bertanding dengan kita? Pada titik ini, Sein Qi dan Sein Wen dari Sekte Kegelapan melompat ke udara sebelum mendarat di dua arena berbeda. Keduanya tersenyum cerah saat mereka mengeluarkan tantangan terbuka untuk talenta tertinggi di bawah panggung. Biarkan aku mencobanya. Biarkan aku mencobanya. Segera, dua pemuda melompat. Mata mereka tertuju pada Sein Qi dan Sein Wen saat mereka mengepalkan tangan kiri mereka di telapak tangan kanan dan berkata, tolong beritahu saya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang keren. Pedang bayangan tingkat 9. Sein Qi dan Sein Wen dari Sekte Kegelapan masing-masing menghunus belati saat mereka berbicara kepada lawan mereka. Besar, ini hanya menarik seperti ini. Dua talenta tertinggi lainnya juga mengeluarkan senjata mereka yang memiliki nilai yang sama. Tolong beri saya pencerahan. Kontes dimulai sekali lagi. Namun, itu tidak sebrutal sebelumnya dan menyerupai perdebatan biasa. Kontes berakhir dengan Sekte Kegelapan kalah dalam satu dan menang dalam yang lain. Mengikuti berikutnya, satu demi satu ahli inbon muda yang luar biasa naik ke arena. Jika mereka tidak memiliki perseteruan sebelumnya, mereka biasanya tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Di bawah panggung, semua pemuda yang bangga dan berbakat menonton setiap pertempuran dengan penuh perhatian. Dari pertarungan tersebut, mereka mampu menganalisis dan mengetahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dari mereka. Pada saat yang sama, itu memberi mereka gambaran kasar tentang peringkat akhirnya di bagan pahlawan muda luar biasa. Adapun penonton yang tersisa, mereka dikejutkan oleh pertarungan yang intens dan kompetitif. Wang Xian menyeringai percaya diri sambil menyaksikan pertempuran berkembang. Hingga saat ini, pemuda berpenampilan tidak menyenangkan itu adalah yang terkuat. Akan sedikit merepotkan bagi para naga untuk mengalahkannya. Namun, dia mengandalkan garis keturunannya seperti para naga. Para naga masih memiliki peluang lebih dari 70% untuk menang. Sedangkan sisanya, mereka relatif lebih lemah. Wang Xian menyipitkan matanya dan perhatiannya tertuju pada Tuan Muda Pulau Ular Laut dan Biksu Bunga. Keduanya sedikit lebih kuat. Segera setelah itu, Biksu Bunga berkelahi dengan pemuda lain. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, dia mengalahkan pemuda itu dengan mudah. Belum ada yang bisa mengatakan kekuatannya yang sebenarnya. Biksu Bunga telah mengejutkan orang banyak dengan kekuatannya. Sampai saat ini, kerumunan di sekitarnya memiliki pemahaman yang kasar. Berdasarkan mereka yang telah bertarung, Tuan Muda Pulau Ular Laut tidak diragukan lagi relatif lebih kuat. Setelah dia, itu adalah Biksu Bunga dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu. Selain itu, masih ada Miracle Dr. Wang dari River Town yang belum ikut. Dalam pandangan mereka, Miracle Dr. Wang dari River Town setidaknya harus sekuat mereka bertiga. Adapun Xiao Yu, tidak banyak yang menaruh harapan tinggi padanya. Saat bertarung dengan Hua Mingshan, gerakannya terlalu sederhana. Karena itu, tidak ada yang benar-benar menganggapnya kuat. Tiba-tiba, semua murid klan suci, sekte suci, dan kekuatan kuat menerima pesan dari klan dan sekte mereka. Ketika mereka melihat pesan itu, mereka terkejut dan terkejut. Pertarungan kompetisi pahlawan muda luar biasa disiarkan di situs web dunia bawah. Perhatian mereka yang tidak berada di arena kompetisi tertuju pada website Underworld. Total taruhan yang telah dipasang untuk kompetisi pahlawan muda luar biasa saat ini juga telah mencapai angka astronomis lebih dari 50 miliar dolar. Seluruh dunia bawah berbicara tentang kejadian kompetisi pahlawan muda luar biasa. Dalam forum tersebut, muncul berbagai analisa tentang siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Namun, utas lain telah menarik lebih banyak penayangan daripada utas pada kompetisi. Utasnya tentang Miracle Dr. Wang dari River Town yang membunuh 3 pria dari Medical Saint Sect. Apalagi kejadian ini terjadi sebelum kompetisi pahlawan muda luar biasa. Pada saat itu, seseorang telah memposting tentang insiden itu di website dunia bawah dan mengejutkan seluruh dunia bawah.
Ketika mereka melihat foto-foto mayat, mereka ketakutan. Di utas tersebut, ada penjelasan rinci tentang alur peristiwa. Apa? Miracle Dr. Wang dari Rivertown membunuh murid dari cabang Bian dari Medical Science Sect. Dan dia baru saja membunuh Hua Mingshan dan orang kepercayaan dekatnya dari cabang Hua dari Medical Science Sect. Dokter ajaib Wang dari Rivertown pasti sangat ingin mati. Beberapa waktu yang lalu, dia membunuh para tetua dari persekutuan pengikut suci. Sekarang, dia telah membunuh begitu banyak orang dari Medical Science Sect. Murid dari cabang Bian dan Hua Mingshan keduanya dikabarkan menjadi murid paling menonjol dari generasi saat ini di Medical Science Sekte. Siapa yang mengira mereka akan dibunuh? Ini tindakan dokter ajaib Wang jelas merupakan provokasi terbuka bagi Sekte Saint Medis. Mereka tidak akan beristirahat sampai satu pihak binasa. Tentu saja, Sekte Saint Medis ingin membunuh dokter ajaib Wang dari Rivertown bahkan jika itu berarti mengerahkan semua pengaruh dan kekuatan seluruh sekte. Siapa yang mengira dokter ajaib Wang dari Rivertown begitu kurang ajar? Dia tidak hanya mengaku membunuh murid dari cabang Bian, dia bahkan membunuh murid dari cabang Hua di tempat. Sungguh orang yang gila. Semua seniman bela diri di sekitar awalnya tertarik dengan pertarungan kompetisi pahlawan muda luar biasa. Namun, mereka mulai mendiskusikan pesan tersebut setelah melihatnya. Dalam waktu singkat 10 menit, jumlah balasan telah mencapai 100.000. Insiden saat ini bahkan lebih mengejutkan daripada Miracle Dr. Wang dari Rivertown yang membunuh para tetua dari Secret Followers Guild. Membunuh murid-murid yang paling menonjol dari Sekte Medis Saint telah melanggar garis bawah dari Sekte Medis Saint. Pada titik ini, seperti yang diharapkan semua orang di dunia bawah. Ketika Sekte Medis Suci menerima berita itu, seluruh Sekte Medis Suci terkejut. Bunuh dia, musnahkan dia dan semua keluarganya, teman dan kerabatnya. Jangan tinggalkan satu orang pun. Dalam lembah gunung yang tenang, raungan marah bergema. Di sebuah bangunan megah, dua pria parubaya duduk di dua kursi di tengah bangunan. Di bawah mereka, ada orang tua lain. Semua orang di sini suram dan penuh dengan niat membunuh. Beraninya dia membunuh murid dari Medical Science Sect. Sepertinya kita terlalu lama merendah. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi ribuan dan ribuan keping sekarang. Selain pria parubaya yang berteriak, pria parubaya lainnya sedikit memejamkan mata sambil bersandar di kursinya. Penuh dengan niat membunuh, dia berkata dengan dingin, kami tidak akan membiarkan dia hidup bahkan untuk sedetik pun. Pria parubaya di sampingnya menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menginstruksikan, keluarkan 2 pil ramuan level 6 dan bayar semua harga yang diminta. Kirim murid-murid kita dan hancurkan dia berkeping-keping. Setelah itu, kami akan mencari siapa saja yang terhubung dengannya. Bian Yaokuan dari keluarga Bian adalah putra salah satu dari 2 master sekte dari Sekte Saint Medis. Hua Mingshan dari keluarga Hua adalah putra dari master sekte dari Sekte Saint Medis lainnya. Kematian 2 putra master sekte yang merupakan murid paling menonjol di Sekte Saint Medis membuat marah Sekte Saint Medis. Bunuh dia sekarang. Kami tidak bisa mentolerirnya lagi. Pesan itu diteruskan ke beberapa sekte suci, klan suci, dan sekte leluhur. Ketika mereka menerima pesan tersebut, mereka dikejutkan oleh manfaat yang dijanjikan oleh Medical Science Sect dalam perintah pembunuhan. Siapapun yang membunuh Miracle Dr. Wang dari Rivertown dan gengnya, mereka akan mendapatkan 2 pil ramuan level 6 sebagai pembayaran. Selain itu, mereka juga akan memurnikan pil eliksir gratis 10 kali. Semua peserta akan menerima hadiah yang bagus. 2 pil eliksir level 6. Itu adalah 2 pil obat mujarab level 6, yang sangat efektif untuk maju menuju setengah langkah ke Dan Rilem. Selain itu, mereka dapat memurnikan pil eliksir mereka 10 kali secara gratis. Hadiah ini juga mencerahkan mata semua kekuatan. Tak seorang pun di seluruh dunia bawah bisa dibandingkan dengan Medical Science Sekte dalam Art of Refining eliksir mereka. Sekte leluhur itu harus membayar mahal untuk mendapatkan Medical Science Sect untuk membantu memurnikan pil eliksir. Sekarang, mereka menawarkan untuk memperbaiki 10 kali secara gratis. Jika seseorang berhasil membuat rumput spiritual untuk menyempurnakan pil ramuan level 6, mereka juga akan melakukannya secara gratis. Terlepas dari mendapatkan pil eliksir level 6 atau memurnikan pil eliksir secara gratis, itu adalah godaan besar bagi kekuatan apapun. Semua sekte leluhur ragu-ragu sebelum mengirim pesan kepada murid-murid di Huasan. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan misi. Semua murid dari berbagai sekte leluhur di bawah arena telah menerima pesan tersebut. Mereka semua mengungkapkan sedikit keterkejutan dengan sinar yang berkedip-kedip di mata mereka. Paman kedua, haruskah kita
Qiao Fuzi memandang ke arah beberapa tetua di sampingnya dan bertanya dengan mata berbinar. Orang-orang di sekitar Miracle Dr. Wang cukup kuat. Selain itu, banyak orang yang mengetahui berita ini. Mengejutkan bahwa Medical Science Sect begitu putus asa untuk membayar harga sedemikian rupa sehingga dia dibunuh. Dia hanya mengejar ajalnya sendiri karena dia berani membunuh orang dari Sekte Suci. Qiao Fuzi berkomentar dengan tatapan dingin. Temukan kesempatan untuk menyerang. Hei saudara, ini pesan dari Sekte Leluhur. Haruskah kita melakukannya? Antara Sein Qi dan Sein Wen, seorang pemuda bertanya kepada kakak laki-lakinya di samping. Bagaimana menurutmu? Mereka ingin kami menyerang ketika ada kesempatan. Mari kita lihat berapa banyak orang yang melakukannya. Jika ada kesempatan, saya pikir kita bisa mencobanya. Jika kita tidak 100% yakin, jangan lakukan itu. Saya selalu merasa bahwa dia bukan orang yang sederhana. Ying Xuan, ini pesan dari Sekte Leluhur. 2 pil eliksir level 6 dan pil eliksir pemurnian 10 kali gratis. Saya pikir kita juga bisa melakukannya. Kembali ke Sekte Suara Surgawi, seorang sesepuh menyarankan kepada Tang Ying Xuan dengan tatapan tajam. Tidak, kami tidak bisa. Ketika Tang Ying Xuan melihat pesan yang dikirim oleh pemimpin sekte mereka, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pemimpin sekte berharap kami bisa membunuhnya karena hadiah dari sekte Saint Medis terlalu menarik. Bukankah kamu bilang kalian berdua hanya kenalan? Tetua dari sekte Suara Surgawi bertanya dengan cemberut. Penatua Yang, saya telah memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam hal ini. Dia sangat perkasa, dan itu jauh di luar imajinasimu. Tang Ying Xuan berbicara dengan tegas dengan tatapan tegas. Seberapa perkasa dia? Kami memiliki 4 pakar bawaan di sini. Saya yakin orang-orang lainnya menerima pesan yang sama. Saat itu, kami bukan satu-satunya yang menyerang. Partisipasi juga akan dihargai mahal. Penatua yang mengangkat alisnya dan menegur. Penatua Yang, saya kenal dia. Kekuatannya Tang Ying Xuan ragu-ragu. Bahkan penatua tertinggi dari Sekte Suara Surgawi tidak dapat menjatuhkannya. Apa? Penatua yang membeku saat dia melihat Tang Ying Xuan dengan takjub. Ying Xuan, apakah kamu bercanda? Penatua Yang, mengapa saya berbohong kepada Anda? Saya telah melihat kehebatannya. Tang Ying Xuan menjawab penatua yang dengan tatapan serius. Setelah melihat tatapan seriusnya, tetua yang berubah serius dengan mata berbinar. Dia bergumam, apakah ada keberadaan seperti iblis? Faktanya, kalian telah melihat kehebatannya yang mendominasi sebelumnya. Tapi Tang Ying Xuan tidak mengatakan itu dengan lantang saat dia melihat sekeliling dengan senyum dingin. Dia memperhatikan semua murid dan talenta tertinggi dari Sekte Leluhur mengarahkan pandangan mereka yang berkilauan pada Wang Xian. Semburat penghinaan muncul di wajahnya. Mereka mungkin tidak tahu keberadaan mendominasi seperti apa yang mereka hadapi. Keserakahan menandai dosa asal dan kematian. 5 hingga 6 pasukan kelas 1 lainnya menerima pesan dari Medical Science Sect. Di antaranya, mata 5 talenta tertinggi bersinar karena keserakahan dan kegembiraan. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa suasana dalam kompetisi pahlawan muda luar biasa telah mengalami perubahan halus. Tuan Muda, ada pesan dari Tuan kita, meminta kita untuk menyelesaikan misi. 2 pria parubaya melapor ke Tuan Muda Pulau Ular Laut. Oh, biarkan aku melihat. Pil eliksir level 6 dan pil eliksir pemurnian gratis 10 kali. Semburat keanehan berkedip di mata Tuan Muda Pulau Ular Laut. Sekte Saint Medis sesuai dengan namanya. Sungguh pria yang kejam. Terima kasih kepada Dokter Ajaib Wang. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan ini. Kata seorang pria parubaya sambil tersenyum. Ya, aku harus berterima kasih padanya. Sempurna, saya akan membunuhnya di arena dan memenangkan gelar juara. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan Muda Pulau Ular Laut mengungkapkan senyuman. Duel hampir berakhir. Tuan Muda Pulau Ular Laut mengamati sekeliling dengan bibir tertarik. Dokter Ajaib Wang dari River Town, Anda adalah talenta tertinggi nomor 1 saat ini di tangga lagu. Dapatkan sekarang sehingga aku bisa membunuhmu hari ini. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak dan melompat ke arena. Dengan dagu terangkat, dia memelototi Wang Xian, berseri-seri. Tuan Muda Pulau Ular Laut menantang Wang Xian. Duel paling seru ada di sini. Tuan Muda Pulau Ular Laut dulunya adalah nomor 1 di tangga lagu. Sekarang Dokter Ajaib Wang dari River Town tiba-tiba muncul dan mengambil alih dia. Kami akan segera mengetahui siapa yang lebih kuat. Setelah duel mereka, kita seharusnya bisa mengetahui siapa juara tahun ini.
Kerumunan di sekitarnya sangat senang ketika mereka melihat Tuan Muda Pulau Ular Laut mengeluarkan tantangan kepada Wang Xian. Mereka semua menatap keduanya dengan penuh harap. Bunuh aku. Setelah mendengar Tuan Muda Pulau Ular Laut, Wang Xian sedikit curiga. Tuan Muda, ini pesan dari Xiaoran. Tiba-tiba, Mo Qinglong memberikan telepon dari belakang. Wang Xian mengambil alih telepon dan menyipitkan matanya begitu dia membaca pesan itu. Tidak heran dia ingin membunuhku. Haha, setelah membaca isinya, Wang Xian tertawa kecil. The Medical Science Sekte cepat dalam mengambil tindakan. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka di lapangan yang ingin membunuh saya. Tapi karena kalian siap untuk sebuah permainan, aku pasti akan terus bermain. Wang Xian tertawa saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Akhirnya, dia berhenti di Tuan Muda Pulau Ular Laut, yang sedang menatapnya di arena. Saya minta maaf. Saya tidak berpartisipasi dalam peringkat Bagan Pahlawan Muda luar biasa. Saya minta maaf. Saya tidak berpartisipasi dalam peringkat Bagan Pahlawan Muda luar biasa. Ketika orang banyak mendengar Wang Xian, mereka terkejut. Apa yang terjadi? Miracle Dr. Wang dari Rivertown tidak berpartisipasi dalam daftar pahlawan muda luar biasa. Ini kejadian yang luar biasa. Dengan kekuatannya, mengapa dia tidak berpartisipasi? Hampir pasti bahwa Miracle Dr. Wang akan menempati peringkat 3 atau 4 teratas. Dengan hasil seperti itu, dia bisa mendapatkan setidaknya 7 hingga 800 batu spiritual di akhir kompetisi setelah mempertimbangkan betapa populernya kompetisi pahlawan muda luar biasa tahun ini. Saat ini, total taruhan yang dipasang untuk kompetisi di dunia bawah telah mencapai beberapa ratus miliar. 5 teratas masing-masing akan menerima setidaknya 8 miliar. Mengubah uang menjadi batu spiritual juga akan memberinya sumber daya yang sangat besar. Mengapa dia tidak berpartisipasi? Mungkinkah dia takut setelah melihat begitu banyak ahli? Ini sama sekali bukan gayanya. Yang mengejutkan orang banyak, Wang Xian telah menyatakan dia tidak akan berpartisipasi. Akibatnya, orang banyak penasaran dan berdiskusi. Tuan Muda Pulau Ular Laut juga terkejut dengan keputusan Wang Xian. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan bertanya, ada apa? Apakah kamu takut? Ini sama sekali bukan gayamu. Wang Xian tersenyum polos dan menjawab, hehe. Apakah saya memerlukan alasan untuk tidak berpartisipasi? Secara alami, Anda dapat memikirkan apapun yang Anda inginkan. Haha, besar. Terlepas dari itu, kesempatan bagi kita untuk bertarung akan segera datang. Yakinlah, itu tidak akan lama. Kata Tuan Muda Pulau Ular Laut dengan makna tersembunyi di balik kata-katanya. Selanjutnya, dia melihat ke kerumunan lainnya. KKK. Tiba-tiba, lapisan es terbentuk di atas permukaan arena. Suhu di sekitarnya juga menurun dengan cepat. Aliran aura dingin terpancar dari Tuan Muda Pulau Ular Laut. Saat dia menggerakkan tangannya, pedang pendek muncul di sana. Bilah pendek itu seputih salju dan memancarkan lapisan demi lapisan kabut putih. Ini bukan udara panas tapi udara dingin. Di dadanya, sebuah piringan bulat beku muncul secara bertahap. Itu mulai berputar dan tubuhnya mulai memutih. Saya juara dari semua talenta muda yang menjanjikan. Siapa yang tidak yakin? Aura dingin yang dingin menyapu ke arah sekitarnya. Beberapa pemuda langsung memucat. Kamu atau biksu itu sama-sama memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Bibir Tuan Muda Pulau Ular Laut melengkung menjadi seringai saat dia memancarkan aura dingin. Amitabha, Anda benar-benar putra penguasa Pulau Ular Laut. Dengan ayah yang luar biasa, putranya tidak bisa lebih lemah lagi. Biksu bunga menatap Tuan Muda Pulau Ular Laut, bilah pendek di tangannya, dan cakram bundar di dadanya. Di matanya, semburat ketakutan melintas. Hehe, pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu menatap Tuan Muda Pulau Ular Laut. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu menurunkan piringan bundar beku di dadamu, kamu tidak akan cocok untukku. Haha, tutup saja mulutmu jika kamu tidak berani melangkah maju. Tuan Pulau Ular Laut muda itu menatap dengan tenang ke arah pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu dan melanjutkan, hati-hati atau kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup jika kamu terlalu banyak mengatakan omong kosong. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu mengerutkan kening dan mendengus, kamu bisa menjadi yang pertama kali ini. Aku akan menjadi yang kedua. Ling Sa, apakah Anda yakin? Amitabha, karena Tuan Muda Istana Fusuka menjadi yang kedua, biksu yang malang di sini akan menjadi yang ketiga. Biksu bunga tersenyum lembut dan menjawab dengan jelas sambil menggerakkan untaian manik-manik Buddha dengan jarinya. Kalau begitu, aku akan menjadi yang keempat. Ada yang tidak yakin. Setelah 3 teratas dari Bagan Pahlawan Muda luar biasa telah diputuskan,
salah satu orang suci dari Sekte Kegelapan memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Di salah satu tangannya, dia bermain dengan belati. Saya akan menjadi yang kelima. Ada yang tidak yakin. Xiaoran maju selangkah dan melihat ke kerumunan. Aura dari Tuan Muda Pulau Ular Laut terlalu menakutkan. Bahkan biksu bunga dan pemuda berpenampilan tidak menyenangkan itu mengakui bahwa mereka tidak akan cocok untuknya. Dia pasti pantas menyandang gelar juara talenta tertinggi. Jelas bahwa pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu mengenal biksu bunga. Tidak ada masalah sama sekali dengan mereka berada di peringkat kedua dan ketiga. Pemimpin duo dari Sekte Kegelapan memiliki penguasaan belati terbang yang gila. Peringkat keempat juga bukan masalah. Meskipun Xiaoran dari klan Xiao masih muda, dia memiliki api surgawi dan senjata spiritual bawaan. Selain itu, tidak ada yang meragukan dia berada di peringkat kelima setelah melihat kekuatan bertarungnya. Kerumunan mulai berkomentar setelah melihat talenta tertinggi melangkah maju dan mengklaim tempat mereka di tangga lagu. Saya akan menjadi yang keenam. Ada yang tidak yakin. Nomor 2 di bagan pahlawan muda luar biasa dari beberapa waktu lalu melangkah maju dengan wajah muram dan mengumumkan ini kepada orang banyak. Saya akan menjadi yang ketujuh. Ada yang tidak yakin. Saya akan menjadi yang kedelapan. Ada yang tidak yakin. Saya akan menjadi yang kesembilan. Ada yang tidak yakin. Panggilan tanpa emosi bergema di seluruh lapangan dan talenta tertinggi tingkat bawaan melompat ke arena setelah mengklaim tempat mereka. Ini terjadi sampai tempat ke-18. 18 talenta tertinggi Inbound Realm berdiri di arena, memancarkan aura yang menakutkan. Ada yang tidak yakin. Tuan muda dari si Serpent Island melihat talenta tertinggi bawaan di sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan bertanya dengan keras lagi, aku akan menjadi juara dari talenta tertinggi. Ada yang tidak yakin. Disposisi seorang juara terpancar dari tubuhnya. Bakat tertinggi bawaan yang tersisa menarik wajah panjang dan sedikit mengangkat kepala mereka. Terlepas dari itu, mendapat peringkat di bagan pahlawan muda luar biasa tahun ini juga merupakan bukti kekuatan mereka. Besar, karena tidak ada yang punya sesuatu untuk dikatakan. Tuan muda Pulau Ular Laut menyipitkan matanya dan melihat ke arah Wang Xian. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Di arena, 5 talenta tertinggi tingkat bawaan lainnya memandang ke arah Wang Xian. Sekarang kompetisi pahlawan muda luar biasa telah berakhir, mereka tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Di bawah panggung, beberapa sekte dan keluarga juga bersemangat untuk menyerang. Mereka juga tahu bahwa Tuan Muda Pulau Ular Laut telah menerima misi dari Sekte Saint Medis. Namun, ini tidak berarti bahwa hadiah itu akan menjadi milik mereka. Siapapun yang bisa membunuh Miracle Dr. Wang dari River Town akan menerima remunerasi terbesar. Peringkat bagan pahlawan muda luar biasa telah berakhir. Siap-siap, tes. Miracle Dr. Wang dari River Town ini benar-benar sombong untuk membunuh orang-orang dari Medical Saint Sect di tempat. Sekarang Medical Saint Sekte bersedia menawarkan remunerasi gila seperti itu, banyak ahli dari berbagai sekte akan bersemangat untuk menyerang. Bahkan pasukan kelas Saint tidak terkecuali. Di bawah panggung, keluarga dan sekte yang menerima pesan sangat gembira. Pertunjukan terbaik setelah peringkat pahlawan muda luar biasa akhirnya akan dimulai. Pada saat ini, banyak orang sedang melihat peringkat melalui website Underworld. Chuck, mengapa Miracle Dr. Wang dari River Town tidak berpartisipasi? Saya bertaruh 5 juta untuknya. Tuan Muda Pulau Ular Laut telah menyatakan dirinya sebagai juara. Pedang pendek dan cakram bundar di atasnya seharusnya merupakan senjata spiritual bawaan yang sangat kuat. Satu-satunya kekecewaan adalah Miracle Dr. Wang dari River Town tidak berpartisipasi. Apakah Miracle Dr. Wang dari River Town takut mempermalukan dirinya sendiri setelah melihat banyak karakter kuat di bagan pahlawan muda luar biasa tahun ini? Dia mungkin merenungkan bagaimana dia bisa menangani masalahnya sendiri pada saat ini. Dia adalah orang mati setelah membunuh murid paling menonjol dari Medical Saint Sect di generasi ini. Chuck, Miracle Dr. Wang dari River Town berani membunuh orang-orang dari Medical Saint Sect. Mengapa dia tidak mau berpartisipasi? 10 juta yang saya berikan padanya langsung hangus. Kompetisi pahlawan muda luar biasa akhirnya berakhir. Meski tidak ada pertarungan di akhir, kompetisi tahun ini benar-benar memuaskan. Bakat tertinggi harus memiliki gambaran kasar tentang kekuatan mereka dan karena itu tidak mengungkapkan pendapat terhadap mereka yang lebih kuat dari mereka. Karena itu, mereka tidak bertarung pada akhirnya. Satu-satunya kekecewaan adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Pada akhirnya, dia memilih menjadi pengecut. Dunia bawah sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh di web. Mengenai fakta bahwa Wang Xian tidak berpartisipasi, banyak orang terkejut dan marah.
Terutama bagi mereka yang telah memasang taruhan pada Wang Xian sebelumnya. Mereka bahkan melontarkan kata-kata kasar padanya. Jika Anda ingin menjadi pengecut pada akhirnya, untuk apa Anda di Huasan? Anda mungkin juga meringkuk di sudut rumah. Anda masih berani membunuh orang-orang dari Medical Science Sect tanpa mengetahui apa yang terbaik untuk Anda. Beberapa orang mengutuk. Namun, ada orang lain dari beberapa keluarga dan sekte yang menonton siaran langsung. Mereka menunggu akhir kompetisi dan kematian Miracle Dr. Wang. Hari ini, aku ingin melihat mayatnya. Para anggota sekte Saint Medis menatap siaran langsung tanpa emosi. Kami tidak yakin. Tiba-tiba, tepat saat kerumunan hendak bergerak, dengusan dingin serempak bergema di angkasa. Kami tidak yakin. Sementara ke-18 talenta tertinggi menghadap ke kerumunan dari arena yang sunyi, cibiran datang dan mengejutkan semua orang. Siapa? Siapa yang tidak yakin? Semua orang tercengang saat mereka berputar. Semua 18 orang di atas panggung membeku saat mereka menoleh ke sumber suara. 5 pemuda menatap sekelompok orang di atas panggung dengan mata dingin. Hah? Siapa mereka? Siapa 5 orang ini? Semua orang bingung saat mereka memberi jalan untuk membentuk jalan bagi mereka. Kami juga tidak yakin. Namun suara lain datang saat ini. Lebih banyak orang. Kenapa mereka di sini? Astaga, orang-orang di atas panggung itu adalah talenta tertinggi dari level bawaan. Siapa lagi yang tidak yakin? Sekali lagi, kerumunan tercengang saat mereka melihat ke arah lain. 7 pemuda. Mereka menatap talenta tertinggi di atas panggung dengan semangat juang yang mendominasi. 12. Bakat tertinggi di atas panggung menyipitkan matanya saat dia melihat 12 orang berjalan menuju panggung. Radians berkedip di matanya. Hehe, kami juga. Ledakan. Sialan, masih ada lagi. Jika saya menebak dengan benar, kelima orang itu adalah 5 naga iblis luar biasa. 7 lainnya adalah Dragon Seven Stars. Mereka baru saja mengumumkan nama mereka ke dunia bawah beberapa hari yang lalu. Sedikit yang saya harapkan mereka akan muncul. Siapa 4 lainnya yang berbicara? 16. Tiba-tiba, 16 orang tumbuh. Jika mereka tidak yakin, bisakah mereka menjadi ahli dari alam bawaan? Fuka, kupikir peringkatnya hampir berakhir. Siapa tahu ada 16 pakar bawaan lainnya. Menakutkan. Dari mana orang-orang ini berasal? Tidak ada informasi tentang mereka. Dari klan mana mereka berasal? Sekte yang mana? Mereka semua menyaksikan sekelompok pemuda di bawah arena dengan tatapan tercengang. Hah? Ketika kelompok talenta tertinggi di atas panggung memandangi 16 pemuda yang meledakkan semangat juang yang luar biasa, ekspresi mereka tegas. Hahaha, aku tidak yakin. Hai Long, kamu belum fit untuk menjadi juara. Biarkan aku menantangmu. Xiao Yu melirik kelompok Dragonians. Dia sangat ingin naik ke atas panggung ketika dia mengarahkan pandangannya pada Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dengan pedang tulangnya, dia melompat ke arena. Hah? Menantang Tuan Muda Pulau Ular Laut. Adik dari Dokter Ajaib Wang hanya menggali kuburnya sendiri. Dia menantang Tuan Muda. Adik dari Dokter Ajaib Wang itu terlalu kurang ajar. Kerumunan tercengang saat melihat Xiao Yu melompat ke arena hanya untuk menantang Tuan Muda Pulau Ular Laut. Mereka semua memandang Xiao Yu seolah-olah dia adalah seorang idiot. Wanita muda itu memang ahli bawaan. Tapi dia masih jauh dari Tuan Muda. Haha. Tantang aku. Tuan Muda mengerutkan kening ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba 16 pemuda untuk tantangan itu. Dia langsung menggelapkan ekspresinya saat dia melihat Xiao Yu menyerangnya. Beraninya gadis sepertimu menantang superioritasku. Tuan Muda memperbaiki tatapan dinginnya pada Xiao Yu. Senjata spiritual bawaan, kesedihan beku, dipegang di tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Yu. Apakah kamu lelah hidup? Hehe. Dengan pedang tulang di tangannya dan pakaian seperti baju besi hitam, dia berkata, kamu tidak pantas menjadi juara dari talenta tertinggi. Yah, wah baiklah. Tuan Muda mengungkapkan pandangan yang mengerikan. Karena kamu berani menantangku, bersiaplah untuk kematianmu. Xiao Yu mengangkat alisnya saat dia menarik pedang tulangnya ke samping. Dengan gerakan cepat, dia menyerang. Ambil ini. Lanjutkan. Tantang dia. Pemenangnya akan menjadi juara peringkat. Orang-orang di atas panggung bisa turun. Dengan Xiao Yu meluncurkan serangannya, tidak ada keraguan dari Dragonians di bawah panggung. Dengan gerakan cepat, semuanya menyerang talenta tertinggi di atas panggung. Mencari malapeta kamu sendiri. Niat membunuh muncul di matanya ketika pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu melihat seseorang menyerangnya. Di samping, biksu bunga memegang manik-manik Buddha berdarah di lehernya dan menunjukkan rasa dingin di matanya. Boom!
Boom! Pertarungan meledak seketika di arena. Semua orang tercengang oleh pemandangan saat mereka berpisah. Adik dokter ajaib Wang sebenarnya menyerang Tuan Muda. Ini adalah kegilaan. 16 orang yang muncul entah dari mana itu gila. Mereka benar-benar menantang talenta tertinggi di atas panggung. Seseorang berkelahi dengan pria muda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga. Dari mana mereka berasal? Mereka tidak berseragam, jadi mereka seharusnya tidak berasal dari angkatan yang sama. Saya pernah mendengar tentang 5 naga iblis luar biasa dan naga 7 bintang. Tapi siapa 4 anak muda lainnya? Dari mana mereka berasal? Gila-gila, peringkat bagan pahlawan muda luar biasa tahun ini terlalu gila. Semua orang di sekitar arena segera mundur. Seluruh situasi menjadi gila dengan kemunculan selusin pakar bawaan yang tiba-tiba menantang semua talenta tertinggi. Ini adalah pertempuran yang melibatkan lebih dari 30 pakar bawaan. Semua orang yang tersisa hanya bisa mundur. Pada saat yang sama, semua orang yang menonton pertandingan melalui situs Underworld juga tercengang. Seluruh situasi terlalu berlebihan. Mereka yang tidak berada di tempat kejadian akan menyesalinya seumur hidup. Banyak seniman bela diri hampir berlutut saat menonton siaran. Ada terlalu banyak ahli muda. Melihat semua Dragonian melompat ke atas panggung, Xiao Ran adalah satu-satunya tanpa saingan. Oleh karena itu, dia melompat turun sambil tersenyum. Bam! Apa? Dengan suara gemerincing senjata, pedang di tangan Xiao Yu dan kesedihan beku Tuan Muda Pulau Ular Laut akhirnya berbenturan. Tuan Muda Pulau Ular Laut memiliki perubahan besar dalam ekspresinya saat dia merasakan energi luar biasa yang datang darinya. Kesedihan beku adalah senjata spiritual bawaan khusus yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Itu sangat kuat, tapi itu hanya setara dengan pedang tulang hitam lawan. Huff! Beraninya kamu menyebut dirimu juara dari talenta tertinggi. Kamu tidak cocok. Armor seperti tulang hitam pada Xiao Yu memancarkan serangan samar aura hitam. Sebagai Skeletal Dragon, semua pertarungannya jarak dekat. Kekuatannya, penetrasi, dan pertahanan tulang telah mencapai tahap yang mengerikan. Sebagai setengah langkah ke Dan Realm, Xiao Yu dapat dengan mudah mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut meskipun dia memiliki senjata yang kuat. Tapi seluruh tubuh Xiao Yu adalah senjata yang menakutkan itu sendiri. Nak, pergilah ke neraka. Tuan Muda Pulau Ular Laut memiliki perubahan dalam ekspresinya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dengan sepasang mata dingin, dia menatapnya sementara piringan bulat ice core mulai berputar di dadanya. Tanah di sekitarnya mulai membeku. Suhu di sekitarnya turun hingga minus 100 derajat. Hah! Semua Dragonian dan talenta tertinggi yang terlibat dalam duel memiliki perubahan ekspresi saat mereka buru-buru menarik diri. Duel dengan cepat dimulai. Bam! Kembali ke pria muda yang tampak tidak menyenangkan, ujung payungnya yang keabu-abuan menunjuk ke salah satu Dragonian dengan tatapan menghina di matanya. Huff! Dragonian itu mendengus sambil mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan manusia langsung dipenuhi sisik naga. Dia menangkap ujung payung dan mengungkapkan senyum dingin. Kau bukan tandinganku. Akui kekalahanmu. Mencari malapeta kamu sendiri. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu menjadi dingin dengan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Kabut keabu-abuan muncul dari payung abu-abunya. Kabut keabu-abuan dari ujung payung memiliki getaran dekaden. Mereka berasal dari kekuatan dekaden. Serangan yang berasal dari garis keturunan seseorang. Energi dekaden keabu-abuan secara substansial dapat meniadakan pertahanan lawan. Ketika sang naga memperhatikan energi itu, penghinaan terpancar di matanya. Aliran aura hitam dipancarkan dari tangannya dan kabut hitam pekat menahan energi dekaden keabu-abuan. Garis keturunan. Hehe, Dragonians memiliki garis keturunan terkuat di alam semesta. Garis keturunan seperti mayat tidak akan cocok sama sekali. Apa? Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu tercengang. Bahkan saat menghadapi Tuan Muda Pulau Ular Laut, dia tenang dan tenang. Namun, dia benar-benar dikejutkan oleh pemuda yang memancarkan energi hitam itu. Ketakutan melintas di matanya. Meletus. Meletus. Pada saat ini, raungan marah bergema. Ekspresi biksu bunga dipenuhi dengan rasa haus darah. Di bagian atas kepalanya di mana ada bekas luka, gambar hantu jahat yang mengerikan bisa terlihat samar-samar. Wajah putih pucatnya berlumuran darah dan dia tampak sangat menakutkan. Sebuah manik Buddha terbang menuju naga di depannya dan meledak dengan keras. Darah segar yang menyeramkan dilepaskan dari tasbih Buddha yang meledak dan terbang menuju naga seperti belatung yang menempel di mayat. Infiltrasi roh jahat. Dragonian itu sama sekali tidak khawatir saat dia menyerang ke depan. Aura haus darah menembus ke dalam tubuh naga. Namun,
garis keturunan bangsawan naga ilahi langsung terpicu. Weng, aura haus darah terhapus seketika. Kotoran. Biksu bunga, yang wajahnya tenggelam dalam aura haus darah, tercengang. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Saat ini, beberapa orang mengaku kalah. Ketika penonton di sekitar arena melihat ke panggung, mereka terkagum-kagum. 16 ahli bawaan yang baru saja muncul semuanya sangat kuat. Dengan kekuatan tubuh fisik mereka yang luar biasa, mereka telah memaksa talenta tertinggi ini untuk mengaku kalah. Bakat tertinggi yang sebelumnya berdiri di arena dengan tenang kini dengan mudah dikalahkan. Jenis serangan ini, Tang Yingxuan memainkan Hao Zhong-nya. Setiap not musik dan aliran-aliran air membatasi serangan naga di depannya. Namun, ekspresinya berubah semakin serius. Dia sangat akrab dengan jenis serangan ini. Penglihatannya beralih ke bawah panggung dan dia melihat pemuda itu tersenyum tipis. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Weng, saat dia melambaikan jarinya, semua not musik menghilang. Tang Yingxuan mengepalkan tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, menghadap naga di depannya sebelum melompat turun dari arena. Ini bagaimana mungkin? Para pemuda yang muncul tiba-tiba itu terlalu kuat dan menakutkan. Luar biasa, mereka benar-benar luar biasa. Kelompok orang ini terlalu kuat. Ketika orang banyak melihat ke seberang dan melihat satu demi satu talenta tertinggi mengakui kekalahan, mereka tercengang. Lihat, Tuan Muda Pulau Ular Laut, Biksu Bunga, dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan semuanya sedang kewalahan. Pada saat ini, seorang remaja tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Matanya terbuka lebar saat dia menatap perkembangan dengan tak percaya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dominasi penuh. Bagaimana mereka bisa sepenuhnya dikuasai? Mengesampingkan Biksu Bunga dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan, mengapa bahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut akan kewalahan? Adik dari Miracle Dr. Wang sangat kuat. Lihat, setiap kali mereka bentrok, Tuan Muda Pulau Ular Laut terlempar mundur beberapa langkah. Lapisan es yang tebal tidak berpengaruh sama sekali padanya. Kerumunan terkejut menyaksikan ini. Sungguh kekuatan yang luar biasa dan senjata yang tangguh. Bagaimana ini mungkin? Jika dia tidak kekurangan pengalaman bertarung. Tuan Muda Pulau Ular Laut tampak sangat mengerikan. Dia menggertakkan giginya dan cakram bulat inti es di dadanya mulai berputar. Aliran energi dingin ditransmisikan ke kesedihan beku di tangannya. Desir, aura dingin hampir membekukan udara. Membawa aura dingin yang bahkan bisa membekukan bumi, Tuan Muda Pulau Ular Laut mengayunkan kesedihan beku. Bagaimana ini mungkin? Saat aura dingin menyapu Xiao Yu, retakan muncul di struktur arena yang keras dan udara menjadi pengap. Namun, dia tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah aura dingin itu tidak menimbulkan kerusakan sama sekali padanya. Mungkinkah itu baju besi yang dia kenakan? Tuan Muda Pulau Ular Laut menarik wajah panjang dan kelopak matanya berkedut hebat. Matanya tertuju pada pedang tulang Xiao Yu dan baju besi hitam yang dia kenakan. Engah. Dia menarik napas dalam-dalam dan cakram bulat inti es di dadanya mulai berputar sekali lagi. Retak-retak-retak. Lapisan es secara bertahap meluas ke seluruh tubuhnya. Dari lengan ke kakinya, dan akhirnya kepalanya. Detik berikutnya, Tuan Muda Pulau Ular Laut telah berubah menjadi patung es. Kesedihan beku di tangannya sepertinya telah menyatu dengan telapak tangannya. Segel sedingin es telah mengubah tubuhnya menjadi senjata. Betapa gilanya, aku bisa merasakan hawa dingin yang mematikan bahkan ketika aku begitu jauh. Tuan Muda Pulau Ular Laut saat ini mungkin tak tertandingi di antara para ahli Pinnacle Inbound. Itu terlalu gila. Lihat, pria muda yang tampak tidak menyenangkan dan Biksu Bunga juga telah mengalami perubahan besar. Di bawah panggung, penonton berseru kaget. Pemirsa di situs Underworld juga sangat tertarik. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap layar mereka, takut kehilangan apapun. Apa yang mereka lihat terlalu mengejutkan. Aku tidak percaya kamu telah mendorongku sejauh ini. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu mulai memutih. Kulitnya telah kehilangan cahayanya dan memancarkan getaran dekaden. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan saat ini seperti mayat berusia 10.000 tahun. Sangat sunyi, dekaden, dan sangat mengerikan. Adapun Biksu Bunga, aliran air mata darah mengalir ke dagunya. Hantu mengerikan di bekas luka di bagian atas kepalanya berdiri dan memancarkan kesesatan yang mengerikan. Kabut merah berdarah dikeluarkan dari seluruh bagian tubuhnya, membuatnya terlihat sangat berdarah. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan itu memandang dengan dingin ke arah Biksu Bunga. Dari dendam yang dia pancarkan, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh sebelumnya.
Kedua naga itu tersenyum tipis dan aura gelap pekat terpancar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, lengan mereka mengalami transformasi yang luar biasa. Telapak tangan mereka tumbuh lebih dari 3-4 kali ukuran awal dan berubah menjadi cakar binatang. Menarik. Bentrokan garis keturunan. Kedua naga itu mengerutkan bibir mereka saat mereka meraih ke depan dengan cakar naga mereka. Ini adalah para dragonian dalam bentuk manusia mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa membuat cakar mereka menjadi naga. Setelah dragonifikasi, telapak tangan mereka akan menyerupai cakar naga dan akan sangat tajam. Saat mereka meraih ke depan, rasanya seolah-olah mereka dapat merobek ruang itu. Garis keturunan. Mereka adalah seniman bela diri garis keturunan. Ada sangat sedikit pembudidaya garis keturunan. Namun, mereka umum di era Amerika. Mereka bahkan bisa berubah menjadi binatang buas untuk melancarkan serangan mereka. Mengapa pria muda dan biksu bunga yang tampak tidak menyenangkan itu merasa begitu jahat? Mungkinkah beberapa tetua yang menemani para murid dari keluarga dan sekte mereka sepertinya mengingat sesuatu? Mereka menjadi serius dan beberapa bahkan merasa takut merayapi mereka. Apa garis keturunan tingkat tinggi? Garis keturunan macam apa itu? Merasakan energi dari cakar naga, pria muda dan biksu bunga yang tampak tidak menyenangkan itu menggigil. Mereka mengertakkan gigi dan meluncurkan energi dekaden dan aura haus darah ke arah cakar naga. Akui saja kekalahanmu. Dua seruan dingin bergema saat kedua naga itu masing-masing meraih tubuh pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu dan biksu bunga. Menjadi dekaden. Ke dalam darah. Pria muda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga itu berteriak keras dan jahat sebelum mereka menyerbu ke arah cakar naga itu dengan dekadensi keabu-abuan dan energi haus darah. Cakar naga iblis. Kedua dragonian itu berteriak dengan dingin, mengayunkan cakar naga setinggi setengah meter mereka ke depan. KKK. Suara pecah datang dengan perubahan besar dalam ekspresi pria muda dan biksu bunga yang tampak tidak menyenangkan. Dengan ngeri, mereka menyaksikan cakar menakutkan menerobos pertahanan mereka, merobek tubuh mereka. Terkesiap, mata mereka penuh gentar saat mereka memblokir dengan tangan di depan mereka. Cakar mengerikan dengan sisik naga menahan mereka. Ketakutan akan kematian membayangi mereka. Apakah kamu mengakui kekalahan? Kedua dragonian menatap mata dingin mereka saat mereka mengucapkan pertanyaan mereka. Kami kalah. Kami kalah. Mereka berdua gemetar ketakutan saat mereka menatap kedua dragonian. Penindasan garis keturunan. Sebagai artis bela diri garis darah, hal yang paling menakutkan adalah bertemu lawan setingkat dengan garis keturunan yang lebih bergengsi. Itu akan menyebabkan penindasan besar pada mereka. Selain itu, garis keturunan kelas yang lebih tinggi akan jauh lebih mendominasi daripada kelas yang lebih rendah. Kedua dragonian menarik cakar naga mereka dan tersenyum tipis. Baik biksu bunga dan pemuda bertampang tidak menyenangkan itu meringis. Tapi mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan membungkuk sebelum keluar. Ini adalah pengakuan atas kekuatan dragonians. Para dragonian tidak membunuh siapapun yang tidak bersalah atau mendorong siapapun sampai akhir. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga itu dikalahkan. Dikalahkan, mereka dikalahkan. Bakat tertinggi lainnya semuanya dikalahkan. Astaga, selusin orang ini baru saja menang melawan semua talenta tertinggi sebelumnya. Mengerikan. 5 naga iblis luar biasa. Tidak diragukan lagi mereka adalah 5 naga iblis luar biasa. 5 naga iblis luar biasa ini pasti berasal dari keluarga terpencil. Mungkinkah diabolisme sebelumnya? Yang lain juga sangat kuat. Entah bagaimana, mereka sepertinya belum mengungkapkan kekuatan penuh mereka. Melihat bahwa bahkan pria muda dan biksu bunga yang tampak tidak menyenangkan pun dikalahkan, kengerian memenuhi mata orang-orang di sekitar arena. Bakat tertinggi yang mempertanyakan apakah ada yang tidak yakin semuanya dikalahkan di arena. Peringkat itu benar-benar terbalik. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu dalam berbagai pertempuran hari ini. Saat mereka melihat para pemuda yang muncul di arena, semburat kekaguman muncul di mata mereka. Paman kedua, dari mana asalnya? Bagaimana bisa mereka begitu perkasa? Qiao Fuzi mengalihkan pandangannya ke sekelompok pemuda dengan ekspresi gelap di bawah arena. Saya tidak yakin, tapi aku tahu bahwa pria muda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga itu pasti berasal dari diabolisme. Pria parubaya di sampingnya menggelengkan kepalanya dengan mata tampak serius. Kultus setan. Bisakah para pemuda itu berasal dari diabolisme juga? Kedua pria itu bisa mengubah tangan mereka menjadi cakar binatang buas. Saya yakin mereka tidak sederhana, kata Qiao Fuzi dengan wajah tampak tegas. Saat dia bertarung dengan salah satu pemuda di arena,
dia sudah merasakan kekuatan yang menakutkan dan pengalaman bertarungnya jauh dari miliknya. Ada terlalu banyak perubahan pada bagan pahlawan muda luar biasa kali ini. Kata pria parubaya dengan mata berkedip-kedip. Sesuatu yang besar akan terjadi di dunia bawah. Mengingat kekuatanku, aku bahkan tidak bisa mendapat peringkat di bagan pahlawan muda luar biasa. Qiao Fuzi mengertakkan gigi. Kita perlu menyelidiki dari mana para pemuda ini berasal. Tapi sekarang, semakin kita perlu membunuh dokter ajaib Wang itu. Remunerasi dari Medical Saint Sekte bisa sangat meningkatkan kekuatan Qiao Clan. Membunuh. Bam! Saat itu, suara tabrakan tiba-tiba datang dari arena. Ketika orang banyak melihat lagi, itu adalah pertempuran yang luar biasa yang mereka lihat. Mengapa mereka memberikan semua kekuatan mereka? Mereka semua terkejut ketika mereka melihat kesedihan beku tuan muda menusuk dada saudara perempuan dokter ajaib Wang. Menggunakan pengalamannya, dia membuat lawannya menusuk bahunya. Saat dia bertarung, ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dibuat oleh tuan muda. Untuk menukar serangan dengan serangan. Mencoba menghancurkan pertahananku. Setelah melihat kesedihan beku menempel di dadanya, Xiao Yu mengungkapkan senyuman. Dari senyum di wajahnya, siapapun bisa tahu bahwa dia tidak kesakitan, dan tidak ada yang terjadi padanya. Ini, tuan muda tersentak dengan ekspresi bengkok di wajahnya. Dengan tak percaya, dia menatap belati di tangannya, yang tidak bisa mematahkan pertahanan lawannya. Merasakan rasa sakit yang luar biasa dari bahunya, tuan muda tidak bisa menahannya untuk berbaring. Dia ternyata tak tertandingi dengannya. Dia bukan tandingan gadis itu. Tidak, tuan muda segera keluar dari arena. Hah? Apakah Anda menyerah? Apakah kakimu dingin? Xiao Yu tercengang saat melihat tuan muda melayang keluar dari arena. Dia mengarahkan pedang tulangnya ke arahnya. Tuan muda sangat malu. Lapisan es di kepalanya menghilang saat dia menatap Xiao Yu dengan tatapan dingin. Tangan yang memegang Frozen Soros bergetar. Sialan kau, sial kau. Gumamnya saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan muda telah keluar dari arena. Apakah dia mengakui kekalahannya? Saya rasa begitu. Ini kuda hitam. Gadis ini adalah kuda hitam terbesar di babak ini. Dia benar-benar mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut. Semua orang mengarahkan tatapan heran mereka pada Tuan Muda Pulau Ular Laut. Hehe, sekarang sepertinya aku juara dari talenta tertinggi. Xiao Yu menatap Tuan Muda dengan dagunya sedikit terangkat. Apakah kamu berpikir untuk menantang kakak laki-lakiku? Kamu belum fit. Kamu juga tidak cocok untuk menjadi juara dari talenta tertinggi. Saya sang juara. Xiao Yu sangat gembira saat dia mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia mengangkat dagunya, tampak bangga. Anda, setelah melihat Xiao Yu yang berpuas diri, niat membunuh memenuhi mata Tuan Muda Pulau Ular Laut. Kalian semua akan mati. Mati. Bam! Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dua pria parubaya muncul di sisinya dalam hitungan detik. Apa yang Tuan Muda Pulau Ular Laut coba lakukan? Ini, apa yang ingin dia lakukan? Melihat kemunculan mendadak kedua pria parubaya itu, kerumunan di sekitarnya tercengang. Dokter Ajaib Wang, Anda dan orang-orang Anda akan binasa di sini. Tuan Muda Pulau Ular Laut menatap dingin ke arah Wang Xian dan Xiao Yu dengan tatapan haus darah. Kata-katanya mengejutkan semua orang sekali lagi. Tuan-tuan, lakukan sekarang. Siapapun yang membunuhnya akan menerima upahnya. Kata Tuan Muda Pulau Ular Laut saat dia mengabaikan tatapan mencengangkan ketika dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya. Kata-katanya membuat banyak orang terpana, sementara beberapa dari mereka terlihat bingung. Baik, kami akan menerima perintah pembunuhan dari Sekte Saint Medis. Haha, mari kita perjelas ini sebelumnya. Setiap orang dapat membunuh Miracle Dr. Wang dan orang-orang di sampingnya, tetapi kami tidak akan merusak persahabatan kami dan bersaing satu sama lain. Keluarga Wu akan mengambil nyawanya. Tuan-tuan, kita akan menggunakan meritokrasi. Begitu Tuan Muda Pulau Ular Laut berbicara, beberapa keluarga dan ahli ragu-ragu sebelum mereka melangkah maju. Ada klan suci, klan Qiao, keluarga Wu yang terkenal di Provinsi Timur, dan beberapa pasukan kelas 1. Di antaranya, 5 talenta bawaan tertinggi yang telah berpartisipasi dalam peringkat bagan pahlawan muda luar biasa juga keluar bersama keluarga mereka. 8 klan suci, kekuatan kelas 1 tertinggi benar-benar melangkah maju. 8 kekuatan dan total 27 pakar bawaan. Mereka tertawa dan mengobrol satu sama lain saat mereka menatap Wang Xian dan orang-orang di sampingnya seperti mangsa mereka. Saudaraku, apakah kita akan ikut juga?
Tanya seorang pemuda dengan ragu-ragu kepada Sein Qi dan Sein Wen ketika dia melihat lebih dari puluhan pakar bawaan akan menyerang. Tidak, aku punya firasat buruk tentang ini. Pemuda lain mengintip ke arah sekelompok pemuda menakutkan yang telah dilupakan di atas panggung saat firasat melonjak. Ying Xuan, apakah kita benar-benar tidak akan melakukannya? Penatua yang tergoda untuk pindah, bertanya pada Tang Ying Xuan sekali lagi. Penatua Yang, Tang Ying Xuan tampak muram. Tunggu saja dan lihat seseorang mati. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba menyerang Miracle Dr. Wang? Ini perintah pembunuhan dari Sekte Saint Medis. Mungkinkah beberapa kekuatan menyerang? Yang paling disukai. Ini satu-satunya kemungkinan sekarang. Semua orang tercengang melihat 8 kekuatan dahsyat, yang terdiri dari 1 klan suci dan 7 kekuatan kelas 1 tertinggi. Selain itu, putra dari orang terkuat kedua di dunia bawah juga ikut ambil bagian. Dokter ajaib Wang benar-benar selesai kali ini. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Sedikit yang saya harapkan dia akan binasa di sini. Mungkin dia tidak menyangka balas dendam akan datang secepat ini setelah membunuh murid Medical Saint Sect. Dia akan terbunuh sekarang. Ada pasukan yang ingin ambil bagian sekarang. Jika ada, silakan keluar sekarang. Jika Anda menyelinap serangan nanti, saya tidak akan membiarkannya berbaring. Tuan Muda Pulau Ular Laut memperingatkan saat dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling setelah melihat beberapa kekuatan berjalan keluar. Itu benar. Jika ada yang ingin mengambil bagian dalam perintah pembunuhan dari Medical Saint Sect, keluarlah sekarang. Siapapun yang mencoba mengambil keuntungan nanti akan dianggap telah melawan klan Kiao. Kiao Fuzi juga mengalihkan pandangannya. Xiao Clan, Medical Saint Sect, The Inbound Disciple, dan Golden Spiritual Bird dari Imperial Beast Sect tidak bergerak. Baik, jika itu masalahnya, kami akan melakukan pembunuhan. Tuan Muda Pulau Ular Laut melebarkan mulutnya saat dia menatap Wang Xian dengan tatapan mengerikan. 8 kekuatan yang tersisa juga melemparkan pandangan dingin mereka ke mangsa yang akan mereka buru. Haha, baik. Perintah pembunuhan Medical Saint Sect. Wang Xian memandangi kelompok itu dengan sedikit keanehan di sudut bibirnya. 30 ahli bawaan. 30 pakar bawaan menginginkan nyawaku. Dia menatap Tuan Muda Pulau Ular Laut, klan Kiao, dan yang lainnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, biarkan aku membuat pengumuman sebelum kalian menyerang. Aku akan memberi orang yang sekarat itu 10 detik lagi untuk hidup. Seorang pria parubaya dari klan Kiao perlahan mengeluarkan pedangnya. Dengan ini saya umumkan ke dunia bawah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya. Dengan teriakan lembut, dia berkata, aku, Wang Xian, mendirikan Sekte Naga, Sekte Suci. Di mana murid-murid Sekte Naga? Di mana murid-murid Sekte Naga? Pengumuman datang sebagai kejutan bagi semua orang, termasuk 8 kekuatan. Boom. Serangan aura menakutkan pecah dari arena dan tempat-tempat sekitarnya. Langit menjadi gelap saat serangan aura iblis yang sangat besar melesat ke udara. Murid dari Sekte Naga dengan ini menyapa Raja Naga. Murid dari Sekte Naga dengan ini menyapa Raja Naga. Semua dragonian dari arena bergerak dan muncul di hadapan Wang Xian dengan satu lutut di lantai. Lebih dari puluhan sosok muncul di hadapan Wang Xian, setengah berlutut di belakangnya. Salam untuk Raja Naga. Salam, Raja Naga. Aura yang kuat menembus langit dan awan yang tidak menyenangkan berjatuhan. Aura menakutkan dari setiap naga bangkit dari tubuh mereka ke langit dan membentuk naga iblis gila yang berputar-putar dan bergemuruh. Seolah-olah mereka mengumumkan kepada dunia bahwa Sekte Naga telah turun ke dunia. Naga di langit, mengejutkan, menakutkan, dan sulit dipercaya. Kerumunan di sekitarnya tercengang dan tubuh mereka menggigil hebat saat mereka menatap para naga dengan aura yang menakutkan. 50 naga dan 50 ahli bawaan yang kuat. Semuanya berlutut di hadapan pemuda itu, Dokter Ajaib Wang dari River Town. Getaran tak terkalahkan memenuhi setiap sudut arena kompetisi pahlawan muda luar biasa. Lebih dari selusin pria muda itu semuanya adalah bawahan dari Miracle Dr. Wang dari River Town. Aura mereka sangat kuat. 50 ahli bawaan. Kita berbicara tentang 50 ahli bawaan. Kerumunan di sekitarnya sangat terguncang. Mereka menatap dengan tak percaya pada 50 naga yang sedang berlutut di lantai dan jelas-jelas panik. 50 ahli bawaan dan selusin dari mereka telah mengalahkan semua talenta tertinggi. Lebih dari 10 talenta tertinggi kewalahan. 5 naga iblis luar biasa dan 7 bintang naga semuanya adalah bawahan dari Miracle Dr. Wang.
Kekuatan mereka bahkan bisa dianggap berada di antara eselon atas ahli inbound. Ini benar-benar menakutkan. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka bergumam. Pada saat ini, Tuan Muda Pulau Ular Laut dan kelompok dari klan Kiao menatap ke-50 ahli bawaan yang berlutut di depan Wang Xian dengan tak percaya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Pulau Ular Laut, Kiao Fuzi, dan yang lainnya sedikit aneh. Ada 50 ahli bawaan dan para ahli ini baru saja mengalahkan mereka beberapa waktu yang lalu. Semuanya adalah bawahan dari Miracle Dr. Wang. Dan sekarang, Miracle Doctor telah mengumumkan pendirian Sekte Sucinya. Sekte Suci. Dia baru saja mendirikan Sekte Suci. Selain itu, ini adalah Sekte Suci yang jauh lebih kuat. Mereka menelan ludah mereka dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dengan hanya 30 ahli bawaan di pihak mereka, mereka akan melawan Sekte Suci. Sekte Suci yang memiliki 50 ahli bawaan. Sekte Naga akan didirikan hari ini. Pertama, saya akan mengumumkan bahwa mereka yang menyinggung Sekte Naga kita akan mati. Perintah pembunuhan Sekte Naga musnahkan semua yang melawan kita. Setelah itu, musnahkan keluarga mereka, termasuk klan dan Sekte Suci. Wang Xian memandangi 50 naga yang berlutut di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan menoleh ke Tuan Muda Pulau Ular Laut dan kelompok ahli dari klan Kiao. Secara bertahap, dia mengungkapkan seringai menakutkan. Sekarang aku telah mengatakan apa yang aku inginkan, kalian bisa datang dan membunuhku sekarang. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman dan dia memandang mereka dengan jijik. Mereka yang menyinggung Sekte Naga kita akan mati. Mereka yang menyinggung Raja Naga kita akan mati. 50 naga berteriak serempak. Mo Qinglong berdiri dan kerumunan naga di belakangnya mengikuti. Mata mereka tertuju pada Tuan Muda Pulau Ular Laut dan kelompok di belakangnya. Ikuti aku untuk membunuh musuh kita. Membunuh. Mo Qinglong menginstruksikan dengan niat membunuh, dan kerumunan naga menanggapi. Gemuruh. Seketika, aura iblis memblokir seluruh langit dan naga iblis meraung keras. Tanpa ragu sedikit pun, Mo Qinglong dan kelompok naga menyerbu ke arah musuh. Tidak, kami mundur. Kami mundur. Itu adalah Sekte Medis Saint yang mengeluarkan perintah pembunuhan Sekte Medis Saint. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Keluarga Wu kami mundur. Kami mundur. Ketika 8 kekuatan melihat sekelompok naga menyerbu ke arah mereka, mereka dipenuhi dengan kengerian. Itu adalah 50 ahli bawaan. Selain itu, mereka semua adalah eksistensi yang bisa menandingi para ahli Pinnacle Inbound. Meskipun mereka memiliki 30 ahli bawaan, mereka tidak akan cocok sama sekali. Benar-benar luar biasa, terutama untuk talenta tertinggi bawaan yang telah bertarung dengan para naga sebelumnya. Mereka tahu dengan jelas betapa mengerikannya para naga ini. Saat bertarung di arena, mereka dengan jelas memahami bahwa mereka sangat jauh dari mereka. Sekarang para naga pergi untuk hidup mereka dengan niat, mereka pasti akan dibantai. Orang-orang dari 8 kekuatan terperangah dan diliputi ketakutan. Bahkan kelompok berempat dari klan Kiao merasa ngeri. Dokter Ajaib Wang dari River Town, klan Kiao kami mundur. Karena Anda telah mendirikan Sekte Suci, klan Kiao kami tidak akan mau menjadikan Anda musuh kami. Seorang pria parubaya dari klan Kiao segera berteriak. Jangan tinggalkan siapapun, kata Wang Xian dengan dingin. Ayahku adalah orang terkuat kedua di dunia bawah. Dokter Ajaib Wang dari River Town, apakah Anda yakin berani membunuh saya? Ketika Tuan Muda Pulau Ular Laut melihat sekelompok naga dengan getaran yang menakutkan, dia juga merasa takut. Beberapa saat yang lalu, 2 dari naga ini telah mengalahkan 2 talenta tertinggi dari Istana Mayat Iblis dan Kuil Roh Iblis. Kekuatan keduanya hanya setingkat lebih lemah darinya. Namun, ada eksistensi yang lebih kuat dalam kelompok ini. Tidak ada dari kalian yang lolos setelah menyinggung Raja Naga kami. Mo Qinglong menanggapi Tuan Muda Pulau Ular Laut dengan niat membunuh. Ses. Kerumunan di sekitarnya terkejut dan keringat dingin keluar di dahi mereka. Sekali lagi, mereka mundur. Dia akan membunuh orang-orang dari klan Kiao dan putra penguasa Pulau Ular Laut. Dokter Ajaib Wang Dia tidak lagi disebut Miracle Dr. Wang. Kita harus memanggilnya sebagai Raja Naga. Untuk mendirikan sekte pada usia 20 tahun dan menjadi pemimpin sekte suci, prestasinya tidak tertandingi sepanjang sejarah. Raja Naga akan mempertimbangkan latar belakang seseorang ketika dia memutuskan untuk membunuh. Pikirkan saja tentang tetua dari persekutuan pengikut suci dan murid dari sekte Saint Medis. Dia pasti tidak akan berhenti untuk penguasa Pulau Ular Laut atau klan Kiao. Bukankah Raja Naga mengatakan bahwa dia akan memusnahkan klan mereka terlepas dari apakah mereka berasal dari klan suci?
Pemimpin sekte dari sekte suci, seorang pemimpin berusia 20 tahun dari sekte suci. Selain itu, dia adalah pendiri sekte tersebut. Sungguh menakutkan. Kerumunan terkejut melihat para naga menyerbu ke depan, penuh dengan niat membunuh. Mereka semua bisa merasakan keringat dingin keluar di punggung mereka. Dia tidak peduli apakah kamu berasal dari klan suci atau jika kamu adalah putra dari orang terkuat kedua. Dia hanya akan membunuhmu tanpa keberatan. Tuan muda, tolong kabur secepat mungkin. Kami akan menahan mereka di sini. Kata dua pria parubaya yang berdiri di samping Tuan Muda Pulau Ular Laut dengan tergesa-gesa dan dengan tekad. Paman Ma, Paman Bei. Tuan Muda Pulau Ular Laut tercengang dan menatap kedua pria parubaya itu dengan getir. Cepat, berlari. Ketika kedua pria parubaya itu melihat Mo Yuan dan Mo Qinglong menyerang mereka, mereka ketakutan dan segera menyerang untuk menghentikan mereka. Kalian semua akan mati. Mo Qinglong memiliki ekspresi mengerikan padanya. Saat dia melambaikan tangannya, telapak tangannya berubah menjadi cakar naga iblis yang sangat menakutkan. Telapak tangannya panjangnya lebih dari 1 meter dan jauh lebih menakutkan daripada dua naga sebelumnya. Jika kamu berani membunuh putra Tuhan kami tidak akan melepaskanmu. Dua setengah baya memekik keras. Air mengalir deras di tubuh mereka dan membentuk berbagai pusaran. Setiap pusaran selebar 5 meter dan segera batu-batu di tanah terangkat. Setengah langkah ke dan Rilem. Mereka adalah pakar setengah langkah menuju dan Rilem. Kerumunan di sekitarnya tertegun sekali lagi. Tes. Namun, Mo Qinglong dan Mo Yuan sama sekali tidak takut saat mereka menyerbu ke arah dua pria parubaya itu. Tidak masalah jika Anda adalah ahli setengah langkah ke dan Rilem. Kalian berdua masih akan mati hari ini. Kata-kata sombong datang dari mereka. Aura yang mereka pancarkan menyebabkan kerumunan menggigil ketakutan. Aura iblis hitam yang mendominasi itu benar-benar terlalu menakutkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketika Mo Qinglong dan Mo Yuan melepaskan aura mereka, orang-orang dari 8 kekuatan lainnya hancur. Saat mereka melihat para dragonian yang tersisa menyerbu ke arah mereka, mereka tidak bisa menahan rasa penyesalan yang mendalam. 450.